kasih sebelumnya saya aturkan sama Bu Aya yang sudah menyepakati untuk menjadi guru yang nantinya akan melakukan supervisi akademik dengan supervisornya saya. Seperti yang saya bilang kemarin Bu Aya, jadi nantinya kita akan melakukan supervisi akademik ini 3 tahapan. Yang pertama yaitu percakapan di pra-observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian selanjutnya pasca observasi. Nah Bu Aya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja dalam tahapan percakapan pra-observasi sebelum besok saya masuk di kelas untuk mengobservasi proses pembelajaran Bu Aya. Sebelumnya ini mau saya pertegas nih Bu Aya, besok kita ini masuk kelas berapa Bu Aya? Masuk kelas 10 TO 4 Ibu. 10 TO 4. Materinya? Materinya teks negosiasi. Oke, teks negosiasi. Nah, dalam pra-observasi kelas ini tujuannya untuk mencari tahu sih Bu persiapan apa saja. Nah, yang pertama saya tanyakan nih tujuan pembelajarannya untuk besok kira-kira apa ya? Karena kita ada di kurikulum Merdeka Ibu di tahun ini juga, jadi kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Saya memakai di elemen yang pertama yaitu elemen menyimak. Untuk tujuan pembelajarannya itu mengevaluasi informasi dan sebagainya itu dalam teks negosiasi secara reflektif. Jadi anak-anak benar-benar nanti kira-kira informasi yang didapatkan dari apa yang saya sajikan, misal contohnya video, itu nanti akankah anak-anak memahami apa informasi yang didapat. Nah, tujuan pembelajarannya sudah. Nah, kira-kira ya Bu ya, selama ini saat Bu Aya melakukan proses belajar mengajar di kelas, ada nggak kendala yang menjadi masalah bagi Bu Aya? Pasti ada Bu, kita setiap kali mengajar pasti ada kendala karena bahkan setiap kelas, bahkan persiswa kita pun pasti ada kendalanya karena kita ada di sekolah yang di dalam kelasnya adalah kelas heterogen, jadi berbeda-beda. Nah, kendala yang sering saya alami itu proses pembelajarannya ketika saya menjelaskan atau memberikan semacam tugas, memberikan tantangan kepada anak-anak. Itu seringnya ada yang mengerjakan, ada yang tidak, ada yang mengantuk, ada yang macam-macam lah yang seperti yang kita ketahui, apalagi ketika mendapatkan jam pelajaran di siang hari. Itu luar biasa tantangannya. Itu tantangan yang memang luar biasa Bu ya. Berarti kalau saya menyimpulkan permasalahannya ini lebih ke pengelolaan kelas begitu? Iya, benar Bu. Nah, dari supervisi akademik yang nanti akan dilakukan, apa atau bagian mana atau mungkin kendala tadi bisa juga atau mungkin yang lain yang ingin Bu Aya kembangkan dan nanti lebih spesifik untuk saya amati sehingga bisa memberikan masukan. Pengelolaan kelas tadi, misal gimana cara saya mengatasi ketika ada siswa yang mengantuk, mungkin ada siswa yang mungkin mendengarkan saya itu agak kurang. Jadi kan ketika siswa udah siang sudah capek, mendengarkan saya itu agak malas-malasan. Iya, betul. Situasi, kondisi, tantangan ya. Kondisinya itu. Oke, nah untuk menghadapi itu strategi apa sih yang sudah disiapkan oleh Bu Aya, terutama besok untuk kita observasi yang untuk menghadapi kendala tersebut? Yang saya persiapkan yang pasti media pembelajaran karena memang untuk menarik perhatian anak. Harus menarik ya. Kemudian yang kedua yaitu itu program pembelajarannya, misalnya MBB-nya kita itu kalau sekarang modul ajarnya. Itu. Kemudian job sheet-nya, lembar kerja itu apa yang nanti akan dilakukan siswa itu juga harus kita persiapkan dulu sebelum masuk ke kelas. Lalu bagaimana dengan model atau metode pembelajaran? Apakah itu juga dipertimbangkan betul oleh Bu Aya untuk menghadapi sebagai salah satu strategi dari menghadapi permasalahan tadi? Jelas Bu, saya pertimbangkan untuk besok rencananya itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ya seperti itu lebih cocok karena memang kita kan hanya mengevaluasi informasi. Jadi yang dibutuhkan mereka adalah diskusi dalam kelompok. Besok berarti kita modelnya kelompok juga ya, cooperative learning ya. Oke Bu Aya, sepertinya itu ya yang perlu kita
jadikan poin-poin sebelum sebagai persiapan besok observasi di kelas. Saya rasa sudah mulai terbayang di kelasnya Bu Aya seperti apa ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Aya. Besok kita ketemu di kelas untuk observasi kelas. Sama-sama Bu Nafi, semoga besok jika saya ada kekurangan bisa ditambahkan, sebaiknya diberikan saran ini kan kita sama-sama juga perlu yang namanya sharing kebaikan kita. Oke, terima kasih Bu Aya. Beberapa mungkin ada yang kurang semua juga sudah cukup. Saya harap di semester 2 ini itu niatnya saya kemarin karena kalian dari 2 tahun nggak sekolah di masa pandemi, sekarang sudah pasca pandemi, kalian sudah masuk seutuhnya. Jadi saya harap kalian melakukan sebaik-baiknya bisa berkali. Nomor satu, untuk memotivasi kalian melakukan. Jadi nomor satu, kalian sudah sekian, coba kalian refleksikan kira-kira diri saya itu bisa tidak dengan 14. Semester 2 ini adalah negosiasi. Minggu kedua kita akan membahas materi mengenai biografi, dan yang minggu terakhir atau minggu ketiga kita akan membahas mengenai materi puisi. Jadi masing-masing ada kategori. Baiklah, untuk yang pertama langsung saja saya mulai negosiasi. Sejak saya sudah cek ombak, naik patah, maju lawana, Aditya, anak Vicky. Kenapa kalian menyebutkan toleransi? Alasannya apa? Tidak memandang suku. Lagi menyebutkan komitmen. Ya, komitmen kan kaitannya dengan negosiasi itu adalah komitmen. Mengartikan kamu mengartikan kata komitmen. Percaya atau sesuai dengan perjanjian. Percayaan. Kenapa? Percaya sama? Kamu negosiasi. Sama menjual. Meski kalau kamu menjual berarti sama kayak sama. Yang dapat dilakukan atau kaitannya ketika kamu melakukan negosiasi. Menindak pertemuan, menindak juga atau menindak itu. Jangan dari apa? Apakah sampaikan
kira-kira apa yang kalian dapatkan mengenai negosiasi yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa? Tawar-menawar, terus? Apa lagi? Hah? Penggunaan bahasa yang sopan. Terus kalian nanti melakukan presentasi. Ketika presentasi apa yang harus diutamakan? Tidak hanya bicara yang sopan, tapi juga sikap yang baik, santun. Dan kalian perlu kerjasama dalam kelompok. Itu yang harus kalian utamakan nanti kalian ke depannya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita tetap melanjutkan yang presentasi dulu. Setelah itu kita akan membahas mengenai membandingkan teks negosiasi antara teks negosiasi deskripsi dan yang berupa surat penawaran. Jadi ada beberapa hal, kalau yang dialog kalian pasti dapat. Itu semoga yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam Bu Rafi. Oke Bu Aya, setelah kemarin kita observasi, kemudian observasi, seperti yang saya sudah sampaikan, kita nantinya akan melakukan pasca observasi. Nah kebetulan ini Bu Aya bisa diperkenalkan, ini adalah Pak Eko, ini adalah pengajar praktek saya. Jadi memang apa ya, dia nanti juga bisa mendapatkan masukan juga mungkin ya dari Pak Eko setelah nanti kita diskusi atau melakukan pasca observasi. Jadi kita nanti bisa bikin refleksi masing-masing. Nah Bu Aya, kita bisa mulai pasca observasinya ya. Silakan. Oke. Untuk observasi kemarin, Bu Aya, hari ini di langkah pasca observasi, yang pertama saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang sudah saya buat ketika saya mengobservasi Bu Aya di kelas. Ya. Jadi yang pertama Bu Aya, ketika di kelas kemarin, tahapan pembelajaran yang Bu Aya lakukan sudah lengkap. Ada pembukaan, kemudian ada prosesnya, kegiatan inti juga penutup. Dan saya amati juga langkah-langkah ini sudah sesuai yang ada di modul aja. Jadi ada strategi, juga ada refleksi dan perbuatan. Kemudian untuk yang model pembelajarannya juga berkelompok ya kemarin, dan ini juga sudah sesuai dengan pembelajaran sosial emosional karena di dalamnya mengandung penguatan karakter. Kemudian juga media penggunaannya sudah cukup baik, ada alat pendukungnya yang digunakan seperti PPT, video untuk penyampaian materi, juga LKPD untuk siswa. Dan yang terakhir dilengkapi juga proses penilaiannya kemarin dilakukan, penilaian secara kelompok dilengkapi dengan rubrik yang lengkap untuk penilaian karakter juga kognitifnya. Nah sekarang nih Bu Aya, oh ya masih ada Bu, ada catatan tambahan, maaf ini lupa yang lain. Jadi catatan tambahannya ada ini sudah lengkap yang diperhatikan sesuai dengan modul aja. Nah sekarang nih, ini kan yang saya sampaikan dari apa yang saya amati. Menurut Bu Aya, ketika pembelajaran kemarin dengan metode yang saya observasi itu, bagaimana perasaan Bu Aya? Apakah sudah merasa puas dengan apa yang dilakukan? Dan berarti saya sebenarnya belum puas Bu, karena memang ada beberapa hal yang menurut saya dalam hidup kita masih ada yang kurang, karena memang kita berada di kelas yang heterogen dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam gaya belajar siswa. Nah itu saya merasa itu saya belum bisa memenuhi. Oh begitu. Memenuhinya dari segi apa ini Bu? Maksudnya Dari segi penyajian belajar, kemudian cara, gitu kan ada anak yang memiliki gaya belajar visual, kemudian kinestetik, kemudian audio, itu kan tidak semuanya ada yang ketika anak yang metode belajarnya atau gaya belajarnya itu adalah visual, dia lebih suka gambar, gitu. Yang misal auditory berarti dia lebih suka mendengarkan. Nah, ketika saya mendapatkan di kelas itu ada 3 jenis gaya belajar itu, sedangkan saya hanya bisa memenuhi 2, berarti kan saya belum bisa memenuhi satu jenis tadi. Berarti masih ada yang kurang menurut Bu Aya. Jadi kemarin
Ayah amati, menurut Bu Aya itu masih ada yang kurang ya. Jadi kemarin itu baru apa ya Bu Aya? Kemarin itu visualnya sudah ada ya. Visual sama audio. Mungkin untuk kinestetiknya masih sebatas anak-anak itu mempresentasikan secara berkelompok. Tapi kan kalau kinestetik dan berdiskusi itu kan menurut saya itu kurang, yang namanya banyak geraknya itu kan kurang karena kita saya mengajarnya di otomotif. Jadi anak-anak itu kebanyakan tuh suka bergerak meskipun tidak semuanya. Nah, berarti kalau sudah Bu Aya sudah tahu nih, saya kurang di situ. Apa yang mau nantinya Bu Aya sikapi atau tindak lanjut dari berikutnya, pembelajaran berikutnya berdasarkan yang kemarin? Mungkin menggunakan metode belajar yang lain atau menggunakan media yang sekiranya membuat anak-anak itu lebih bisa, oh anak ini mendapatkan media yang seperti ini, anak ini mendapatkan media yang seperti ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya Bu Aya, mungkin yang konkret. Kalau kemarin model pembelajarannya kan apa ya, berkelompok ya, cooperative learning ya. Mungkin ada gambaran besok saya mau seperti apa gitu, yang model pembelajaran lebih menarik itu. Mungkin bisa saya lakukan dengan model pembelajaran project based learning. Itu kan bisa jadi anak-anak itu banyak gerak, kita membawa projectnya apa. Kalau mungkin kemarin itu materinya negosiasi itu mungkin anak bisa buat video dan bebas videonya bernegosiasi apa. Akhirnya kan anak-anak yang suka gerak tadi akhirnya dia gimana caranya dia untuk menawarkan sesuatu, dan itu juga mengasah, kalau saya dalam bahasa mengasah cara komunikasinya, bahasa tubuhnya juga akhirnya kan akan mereka gunakan. Kalau kaitannya dengan karakter, apakah kemarin sudah dimunculkan betul-betul Bu? Menurut saya sih masih sedikit mungkin Bu ya, cara sedikit ya. Yang berkelompok tadi ya. Oke. Jadi kedepannya apakah itu mau dikuatkan lagi? Pasti. Sudah punya gambaran seperti apa mau menguatkannya? Menguatkannya mungkin diberikan, misal ketika tadi saya rencananya itu kan membuat video untuk bernegosiasi, gimana cara mereka bertanggung jawab terhadap apa yang akan tantangan yang akan saya berikan. Itu kemudian sebagai guru bahasa dan saya akan mengajarkan bagaimana mereka berkomunikasi yang baik. Jadi tetap mengacu ke profil pelajar Pancasila ini ya Bu ya. Itu sudah tadi Bu Aya sudah, saya mau begini nih besok. Kira-kira ada hal yang lain lagi yang mungkin masih menjadi kendala ketika pembelajaran kemarin? Itu Bu, meningkatkan minat. Iya, minat itu yang menurut saya itu juga perlu, karena memang apalagi kan di jam siang luar biasa anak-anak pasti ngantuknya. Kemudian yang kedua itu bagaimana saya memenuhi gaya belajar semua siswa yang ada di kelas. Jadi tidak hanya anak yang visual, anak auditory, anak yang semua mendapatkan hal yang sama. Nah ini saya tertarik dengan minat nih Bu Aya. Minat yang tadi anak-anak juga mungkin agak males ya, nggak jam terakhir. Sudah punya gambaran juga kah apakah nanti data atau perlakuan apa untuk bisa menarik minat anak-anak ini biar tidak jam terakhir nih gitu. Saya biasanya itu kadang kalau memang benar-benar mereka ngantuk, memberikan game-game edukasi atau game-game yang meningkatkan kefokusan mereka. Jadi awalnya ngantuk, ayo kita bangun, ayo kita main game dulu 10 menit lah kira-kira cukup. Nanti kan mereka udah nggak ngantuk lagi karena saya harus fokus daripada saya harus kalau anak-anak itu kan masih sistemnya kan berkelompok di kelas itu, daripada saya kasarannya itu di EC kalau bahasa Jawa itu gitu, dan mereka membuat kesalahan itu jadinya malu, dan baik mereka aku harus fokus gitu. Menarik loh ya, ada game, kemudian tadi merasa memfasilitasi perbedaan diferensiasi ya. Ini sebuah sudah punya gambaran, tapi menurut Bu Aya, langkah lanjutannya untuk bisa, saya bisa memfasilitasi anak dari diferensiasi, minat, kemudian tadi game-game itu, ada tindak lanjut lain nggak? Misalnya untuk bisa saya paham betul nih gimana nih yang sesuai, diferensiasi seperti apa, ada nggak usaha dari Bu Aya untuk bisa meningkatkan hal tersebut? Biasanya kalau yang sedang saya coba lakukan ini Bu,
saya menanyakan kira-kira kamu sukanya seperti apa. Jadi ketika di akhir refleksi itu saya minta anak-anak juga coba kalian memberikan saran ke saya. Bagus, berarti di sini ada unsur apa Bu? Melibatkan ya. Melibatkan. Melibatkan murid. Bagus ini Bu, melibatkan murid ya. Jadi tidak hanya sekedar selama ini referensinya apa Bu? Kan kalau ini mau mencoba melibatkan murid, referensi yang lain untuk game dan sebagainya itu biasanya dari ya teman-teman juga rekan sejawat. Itu kira-kira kalau seperti ini gimana gitu, meminta pendapatnya. Kemudian pakai media sosial. Oke. Kan sekarang banyak contoh-contoh game di kelas gitu. Jadi upgrade ya kita. Oke, ini menarik sekali Bu Aya. Bu Aya sudah tahu, sudah praktek, mengerti, melakukan refleksi, juga sudah ada rencana tindak lanjut. Nah, terakhir nih Bu pertanyaannya, kira-kira nih Bu Aya dengan seperti ini, saya masih ada tinggal satu Bu tadi saya belum baca. Nih, mumpung saya ingat nih, terakhir saya nggak apa nih. Kemarin itu catatan saya, Bu Aya itu sudah baik, tapi ada volume suara yang perlu masih agak slow gitu, powernya kurang. Apakah Bu Aya juga merasa ini? Merasa sekali kalau itu memang apalagi di kelas yang mayoritas laki-laki, otomatis mereka itu powernya lebih tinggi, jadi itu terkadang kalah gitu. Jadi kalah suaranya. Nah, kalau yang ini latihannya gimana untuk bisa meningkatkan? Meningkatkannya ya tetap gimana caranya, ayo anak-anak kita gantian ya gitu. Ketika saya berbicara saya minta kalian diam sebentar gitu biar volume saya terdengar. Tapi ketika hari itu kadang kan anak-anak tidak terkontrol gitu, itu ya saya mencoba untuk mengeraskan lagi power saya tingkatkan gitu. Karena ada pengaruhnya nggak sih Bu suara yang lemah dengan tidak? Pasti ya. Jadi itu tambahan saya sih, karena di antara kelengkapan yang lain ternyata saya ada catatan bahwa power suara Bu Aya ini masih kurang. Nah, tapi balik yang terakhir, benar-benar terakhir ya Bu Aya, dengan supervisi seperti ini yang melalui tahapan pra-observasi, kemudian observasi di kelas dan dilanjutkan dengan pasca observasi ini untuk membahas hasil observasi, menurut Bu Aya itu hal yang baru atau bagaimana ya, yang mungkin menurut Bu Aya bagaimana sih menyikapi adanya supervisi semacam ini dengan metode supervisi deporti? Kalau menurut saya bagus Bu, dan sebaiknya ya kita harus terus melakukan itu, karena kadang sebagai seorang guru kita merasa diri kita itu sudah paling baik gitu. Nah yang lebih baik kan kita juga melihat pandangan orang lain, gimana cara kita mengajar, bagaimana yang seharusnya atau kita juga harus upgrade gitu kan. Kalau kita mau memandang diri kita sendiri aku merasanya paling baik. Tapi ketika kita dapat masukan dari orang lain, ternyata kita tahu kekurangan-kekurangan kita dan harus kita perbaiki untuk dari itu. Merasa dinilai nggak sih Bu? Karena biasanya seperti si akademik itu justru jadi momok kelihatannya kayak dinilai nih gitu. Kalau menurut saya dinilai atau enggak itu tidak masalah, tapi yang memang saya perlukan atau memang saya merasa lebih baiknya nanti biasanya mendapatkan masukan itu. Berarti dengan diawali dengan percakapan pra-observasi itu sangat membantu ya, biar guru tidak merasa saya sudah baik gitu. Oke Bu Aya, terima kasih. Semoga dari apa yang kita lakukan mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi ini bermanfaat buat Bu Aya, buat saya dan semuanya. Pak Eko demikian Pak Eko percakapannya tentang hasil observasi dan refleksi yang dilakukan Bu Aya ketika saya observasi.